Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab untuk kelas 3 MDTA atau kelas 4 SD. Pada pekan yang lalu kita sudah melaksanakan atau mengerjakan latihan bagian D. Istilah titik di bawah ini sesuai dengan gambar. Anak-anak sudah mengumpulkan dan sudah Bapak periksa. Selanjutnya pada pekan ini kita lanjutkan pelajarannya halaman 30. Perhatikan dalam tabel ada tabel sebelah kanan ada kata abu atau abun, terus ada ditambah ya. Jadi kata abun ayah ditambah ya. Ya ini ya yang berbaris sukun. Kalau dia terletak di akhir kata benda atau kata kata benda atau kata sifat, maka itu artinya saya. Jadi ya sukun itu artinya saya. Contohnya abun atau abu tambah ya, abi. Jadi ayah tambah saya, jadi abi ayah saya. Haza abi, ini ayah saya. Terus tabel kedua, akhun, saudara laki-laki, ya sukun saya, jadinya akhi, saudara laki-laki saya. Haza akhi, ini saudara laki-laki saya. Kemudian nomor 3, jaddun, kakek, terus ya sukun saya, jaddun tambah ya sukun atau kakek ditambah saya, jadinya jaddi, kakek saya. Haza jaddi, ini kakek saya. Nah, yang perlu diperhatikan pertama, lihat abu banyak berbaris depan awalnya, lalu ketika bertemu atau ditambahkan dengan huruf ya, banyak berubah berbaris bawah karena ya-nya ya sukun. Nah, jadi abu ditambah ya bukan abui tapi abi. Jadi huruf banyak dari baris dhammah berubah menjadi baris kasroh karena setelahnya ada huruf ya sukun. Akhun juga, akhun yang awalnya tanwin depan domatain, ketika bertemu dengan ya menjadi akhi, barisnya berubah kasroh karena ada ya sukun setelahnya. Jaddun juga, jaddun awalnya domatain bertemu dengan ya sukun menjadi jaddi. Nah, barisnya yang domah itu berubah ke baris kasroh. Alasannya karena ada ya sukun setelahnya. Jadi ini kaidah atau pelajaran tentang tata cara bahasa Arab yang pertama. Ya, pada pekan ini yang kita pelajari. Jadi anak-anak bisa latihan di rumah sendiri dengan benda-benda lain, umpamanya contohnya kitabun tambah ya menjadi kitabi, haza kitabi. Silakan anak-anak di rumah buat latihan sendiri supaya mahir dalam merubah ini, ya. Selanjutnya halaman 31, at-tadribus tsani, latihan 2, istami' wardid, dengarkan dan ulangi. Jadi Bapak bacakan, silakan nanti anak-anak dengarkan. Bapak baca sekaligus Bapak terjemahkan. Ana ismi Ali, saya, nama saya Ali. Abi ismuhu Sulaiman, ayah saya namanya Sulaiman. Ummi ismuha Fatimah, ibu saya namanya Fatimah. Akhi ismuhu Yusuf, saudara laki-laki saya namanya Yusuf. Ukhti ismuha Aisyah, saudari perempuan saya namanya Aisyah. Jaddi ismuhu Zakaria, kakek saya namanya Zakaria. Jaddati ismuha Zainab, nenek saya namanya Zainab. Jadi ini menerangkan keluarga kita, mulai dari nama kita, terus juga nama ayah kita, nama ibu, nama saudara laki-laki, saudari perempuan, kakek dan nenek. Jadi nanti anak-anak di rumah bisa mencoba sendiri latihannya di rumah, ditulis kembali tulisan ini semua dari awal sampai baris dari nomor 1 sampai nomor 7
Lalu ganti namanya. Ana ismi, lalu tuliskan nama Ananda sendiri. Abi ismuhu, ayah saya namanya, ganti nama ayahnya dengan nama ayah sendiri. Kemudian Ummi ismuha, ibu saya namanya, nah ganti nama ibu dengan nama ibu sendiri. Akhi, saudara laki-laki namanya, kalau punya saudara laki-laki. Kalau tidak ada sepupu juga tidak apa-apa, saudara sepupu, buat nama saudaranya. Ukhti, saudari perempuan namanya. Jadi kakek saya namanya. Jaddati, nenek saya namanya. Tulis. Jadi mengganti nama dari Ali, Sulaiman, Fatimah, Yusuf diganti dengan nama kamu masing-masing dan nama ayah, ibu, saudara laki-laki, saudari perempuan, kakek dan neneknya. Untuk apa gunanya? Yang pertama ya untuk latihan. Yang kedua supaya Ananda tahu. Anda tahu ada di antara Ananda sampai sekarang yang nggak tahu nama kakek atau neneknya atau sudah lupa. Dan latihan ini, ya ini bukan latihan yang untuk dikumpulkan. Tujuannya untuk apa? Kenapa Bapak suruh kalian perintahkan kalian mengerjakan latihan ini di rumah? Tujuannya adalah untuk supaya bisa mengerjakan latihan yang ini, halaman 32. Karena di halaman 32 ada at-tadrib salis, latihan 3, tabadala su'ala wal jawaba ma'a shadiqika. Tabadal bergantian atau bertukar, as-su'al wal jawab, tanya, pertanyaan dan jawaban. Jadi maksudnya bertanya jawab, ma'a shadiqika, dengan temanmu. Jadi kita disuruh saling bertanya kepada teman. Jadi ini sebenarnya di tabel ini nanti ini kan nama nih dari nomor 1 sampai nomor 7. Itu bukan nama kamu, tapi nama orang yang kamu tanya, temanmu. Baik dia itu laki-laki atau perempuan. Oke, Bapak terjemahkan, Bapak artikan. Bapak artikan. Nomor 1, ma ismuka, siapa namamu? Ismi ... Jadi ini pertanyaan untuk orang lain, untuk teman. Karena berhubung kita pelajarannya daring, nggak ada komunikasi, jadi silahkan nanti kita anggap saja ini pertanyaan untuk kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Nanti di kolom namanya kalian isi dengan nama kalian masing-masing. Nomor 1 nama kamu dan seterusnya nanti ya kita terjemahkan. 2, ma ismu abika, siapa nama ayahmu? Ismu ... Nomor 2 nama ayah. Nomor 3, ma ismu ummika, siapa nama ibumu? Ismuha ... Nomor 3 nama ibu. 4, ma ismu akhika, siapa nama saudara laki-lakimu? Ismu ... Nomor 5, ma ismu ukhtika, siapa nama saudari perempuanmu? Ismuha ... namanya ... 6, ma ismu jaddika, siapa nama kakekmu? Ismuhu ... 7, ma ismu jaddatika, siapa nama nenekmu? Ismuha ... namanya ... Jadi jawabannya adalah membuat nama mulai dari namamu, nama ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek dan nenek. Sama seperti latihan 2 ini, menyebutkan, memperkenalkan nama keluarga kita, nama kita dan nama keluarga. Sebenarnya ini tanyakan kepada temanmu. Jadi sebenarnya nama teman, nama ayah teman, ibunya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, kakek dan neneknya, nenek teman. Tapi berhubung kita tidak ada tatap muka, daring, jadi ini pertanyaan untuk kamu masing-masing. Silakan isi dengan namamu, nama ayah, nama ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, kakek dan neneknya. Oke. Ini tugasnya di rumah. Silakan kerjakan, kumpulkan sesuai waktu yang telah disepakati kepada wali kelasnya, ya. Tulis di buku, tulis saja, buat tabel, buat nomor, pertanyaan dan jawaban. Ya. Buat di buku tulis ya, biar sama-sama, karena nanti kalau buku cetaknya dikumpul nanti pekan depan susah belajar. Stay at home, di rumah saja ya, jangan keluar. Kalaupun keluar pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Mengaji setiap selesai sholat maghrib. Murojaah hafalan Quran juz 30-nya. Dan bantu orang tua dengan pekerjaan yang kita mampu. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.